Hai sahabat biologi, kali ini kita akan belajar cabang-cabang biologi. Biologi merupakan ilmu yang begitu luas, sehingga dibagi menjadi beberapa cabang-cabang berdasarkan objek yang dipelajarinya. Untuk menyederhanakannya, biologi dibedakan menjadi beberapa kajian, yaitu kajian tingkat molekul, sel, organisme, dan populasi. Biologi molekuler menjadi dasar bagi perkembangan. Berkejasanya, kamu dapat memahami struktur dan fungsi molekul-molekul penyusun tubuh, seperti asam nukleat dan protein, termasuk mekanisme pewarisan sifat pada semua makhluk hidup. Jasa penting yang lain adalah pengetahuan tentang proses metabolisme, sehingga kamu dapat memahami bagaimana energi dihasilkan dan digunakan pada sistem kehidupan. Biologi sel berkaitan erat dengan biologi molekuler. Sel merupakan unit dasar kehidupan. Untuk mempelajari struktur dan fungsi sel, ahli biologi mempelajari komponen-komponen sel pada tingkat molekuler. Biologi sel merupakan kajian yang penting karena fungsi-fungsi kehidupan pada organisme multiseluler merupakan perwujudan dari pertumbuhan, aktivitas, dan interaksi sel. Peranan organisme dalam lingkungan juga menjadi perhatian tersendiri bagi ahli biologi, sehingga muncul cabang-cabang ilmu seperti ekologi, biologi laut, biologi populasi, genetika populasi, biologi tanaman akuatik, biologi hewan akuatik, evolusi, sosiobiologi, dan sebagainya. Dan ketika kegiatan manusia menimbulkan pencemaran yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, berkembanglah ilmu yang baru, yaitu pencemaran lingkungan. Biologi tingkat organisme mempelajari jenis-jenis makhluk hidup dengan segala aspek kehidupannya. Objek biologi yang dipelajari pada tingkat organisme semakin banyak, sehingga berkembang disiplin ilmu yang mempelajari organisme tertentu secara mendalam. Contohnya adalah ornitologi, mempelajari burung; iktiologi, mempelajari ikan; herpetologi, mempelajari amfibi dan reptil; protozoologi, mempelajari hewan satu sel atau protozoa; mikologi, mempelajari jamur; entomologi, mempelajari serangga; antropologi fisik, mempelajari manusia, dan sebagainya. Dewasa ini, terdapat kecenderungan baru untuk mempelajari bidang ilmu yang sempit, namun dikaji secara mendalam. Sebagai contoh adalah dari biologi sel, berkembang beberapa cabang ilmu seperti sitotaksonomi, sitogenetika, fisiologi sel, sitokimia, sitopatologi, dan sitoekologi. Tidak menutup kemungkinan cabang biologi yang masih luas seperti biofisika, biokimia, genetika, dan ekologi akan berkembang menjadi beberapa kajian ilmu yang lebih sempit. Walaupun cabang biologi yang begitu banyak, tetapi setidaknya terdapat 20 cabang ilmu biologi yang sering kamu dapatkan di pelajaran baik SMP maupun SMA. Cabang-cabang tersebut ialah sebagai berikut. Botani, mempelajari tumbuh-tumbuhan dengan segala aspeknya. Zoologi, mempelajari binatang dengan segala aspek kehidupannya. Anatomi, struktur tubuh internal makhluk hidup. Morfologi, mempelajari struktur luar makhluk hidup. Sitologi, mempelajari struktur dan fungsi sel. Embriologi, mempelajari perkembangan embrio. Fisiologi, mempelajari fungsi kerja komponen-komponen tubuh. Genetika, mempelajari substansi genetik dan hereditas. Mikrobiologi, mempelajari kehidupan mikroorganisme. Mikologi, mempelajari tentang jamur dan peranannya dalam kehidupan.
Paleontologi mempelajari fosil dan hubungannya dengan sejarah bumi. Ekologi mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Taksonomi mempelajari pengelompokan makhluk hidup menjadi takson-takson. Evolusi mempelajari perkembangan makhluk hidup dari bentuk yang sederhana hingga bentuk yang rumit. Virologi mempelajari virus dan peranannya terhadap makhluk hidup yang lain. Iktiologi mempelajari tentang ikan dan peranannya bagi kehidupan. Ornitologi mempelajari tentang burung dan peranannya bagi kehidupan. Histologi mempelajari struktur dan fungsi jaringan tubuh. Biologi molekuler mempelajari struktur dan fungsi molekul atau senyawa penyusun kehidupan dan interaksinya. Dan yang terakhir adalah biologi populasi yang mempelajari interaksi antar populasi hewan dan tumbuhan dengan lingkungannya. Nah, ternyata ilmu biologi memiliki cabang yang begitu luas. Itu artinya kamu memiliki beberapa cabang-cabang biologi yang mungkin dapat kamu sukai, baik itu embriologi, fisiologi, anatomi, dan morfologi. Ternyata biologi ini kaya dengan ilmunya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk belajar biologi.